Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Resandi Prisadana dengan NIM 220555100 dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat query di command prompt atau CMD. Baik, untuk langkah-langkah pertamanya, alangkah baiknya untuk teman-teman di sini sebelumnya sudah membuat PDM terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan PDM minimarket sederhana yang hanya terdiri dari 5 tabel saja. Baik, untuk langkah pertama, kita harus membuka aplikasi yang bernama XMPP untuk membuka servernya. Setelah itu, di sini ada service yang bernama Apache dan MySQL. Kemudian kita aktifkan service tersebut dengan mengklik Start. Sudah. Setelah itu kita minimize. Kemudian kita buka command prompt yang ada di laptop kita. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ketik cd spasi c titik 2 backslash exam pp backslash mysql backslash bin. Kemudian kita klik enter. Jika sudah seperti ini, oh ya, fungsi kita mengetikkan yang tadi adalah untuk masuk ke program MySQL, kita harus masuk pada direktori file executable mysql.exe terlebih dahulu. File tersebut digunakan untuk menghandle seluruh operasi database pada MySQL. Kemudian setelah itu, kita ketik mysql spasi strip u root. Nah, query tersebut digunakan untuk masuk database dengan username root dan juga password empty atau kosong. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan DDL, yaitu Data Definition Language, yang dimana di sana ada create, alter, dan juga drop. Create itu sendiri adalah untuk membuat objek dalam database. Dapat berupa database, tabel, fungsi, indeks, prosedur, dan trigger. Kemudian ada alter, untuk mengubah struktur tabel yang kita buat. Kemudian ada drop, untuk menghapus database, tabel, maupun kolom yang kita buat. Baik, pertama-tama yang di sini saya akan lakukan adalah ingin melihat database apa saja yang sudah tersedia dengan cara mengetik show databases. Ingat, setiap kita mengakhiri kita akhiri dengan titik koma. Di sini sudah ada macam-macam database-nya. Nah, kali ini saya akan membuat database minimarket sederhana dengan tabel-tabelnya seperti ini. Caranya adalah kita buat create database, kemudian nama dari database yang mau kalian buat. Di sini saya akan menamakan db minimarket sederhana, diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian kita akan melihat lagi apakah database yang kita buat itu sudah masuk atau belum. Caranya show databases. Nah, di sini sudah masuk ya, db minimarket sederhana. Kemudian kita akan menggunakan database minimarket sederhana tersebut untuk membuat tabel-tabelnya. Caranya adalah use nama databasenya db minimarket sederhana titik koma enter. Nah, kita sudah menggunakan database minimarket sederhana tersebut. Yang selanjutnya adalah kita akan membuat tabel-tabel yang sudah ada di sini. Di sini ada 5 tabel. Baik, yang pertama akan kita mulai dari tabel pelanggan. Caranya untuk membuat tabel adalah
sama saja create, tapi kita ganti dengan table. Kemudian nama tabelnya terserah kalian maunya apa. Di sini saya akan menggunakan TB pelanggan. Buka kurung. Sekarang kita untuk mengisi atribut-atributnya. Ada ID pelanggan. Kemudian isi tipe datanya. Varchar 50. Kemudian jika kita ingin menambahkan atribut tipe data juga bisa. Di sini saya akan menambahkan not null. Not null itu artinya kolom tersebut tidak boleh null. Jadinya harus diisi. Kemudian alamat, tipe datanya sama, varchar, panjangnya 50, not null. Kemudian nomor telepon, varchar, not null. Kemudian kita akan membuat ID pelanggan ini menjadi primary key dengan cara ketik primary key dalam kurung ID pelanggan. Jika sudah, tutup kurung, ketik koma, enter. Query OK. Nah, bagaimana sih kita melihat apakah tabel yang kita buat itu sudah ada atau belum? Caranya show tables. Nah, sudah ada kan? Nah, kemudian jika kita ingin melihat tabel pelanggan ini ada apa saja, kita ketik dex table. Dex nama tabelnya TB pelanggan. Nah, sudah terlihat di sini ya, apa saja yang isinya. Di sini seharusnya untuk ID pelanggan kita menggunakan tipe data char, tapi di sini saya menggunakan varchar. Caranya, saya ingin mengubah. Caranya adalah menggunakan alter. Alter table. TB pelanggan. Change ID pelanggan. Kemudian kita namakan dengan nama yang baru dan juga tipe data yang baru. ID pelanggan kita ganti char. Panjangnya 10. Kemudian atribut tipe datanya kita pakai not null. Jika sudah, enter. Jadi, mari kita cek bagaimana cara mengeceknya. Kita cek kayak tadi. Dex TB pelanggan. Nah, yang sebelumnya varchar sekarang menjadi char. Baik, kita akan lanjut ke tabel transaksi. Caranya sama, create table transaksi. Buka kurung, enter. Isi atribut-atributnya. ID transaksi. Tipe datanya char, panjang 10. Not null. Kemudian ada metode pembayaran. Tipe datanya varchar 50, not null. Kemudian ada total harga. Tipe datanya big integer. Atribut tipe datanya not null. Kemudian ada apa lagi kita lihat. Di sini ada jumlah barang. Big integer not null. Nah, kemudian di sini terdapat foreign key yaitu pelanggan dan foreign key ID pelanggan dan ID pegawai. Nah, di sini saya akan menuliskan ID pegawainya terlebih dahulu, ID pelanggannya terlebih dahulu. ID pelanggan. Tipe datanya tadi char.
10 not null. Nah, kenapa saya belum mengisikan ID pegawai ini? Karena kita belum membuat ini tabel pegawainya. Jadi kita harus membuat tabel pegawainya dulu, baru kita bisa menambahkan ID pegawainya. Kemudian kita akan menjadikan ID pelanggannya sebagai foreign key. Caranya adalah foreign key ID pelanggan reference TB pelanggan ID pelanggan koma. Sekarang kita buat primary key untuk tabel transaksi. Primary key ID transaksi. Jika sudah, klik enter, tutup, titik koma. Sudah ada. Baik, sekarang kita akan membuat tabel pegawainya. Create table TB pegawai. Di sana ada apa aja? Ada ID pegawai, tipe datanya char, panjangnya 10, not null. Kemudian ada alamat, var char 50, not null. Kemudian ada nomor telepon. Nomor telepon. Var char 12, not null. Koma, kita buat primary key-nya. Primary key ID pegawai. Jika sudah, enter, tutup huruf, titik koma, enter. Nah, bagaimana sih? Coba kita lihat apakah tabel yang kita buat sudah masuk atau belum. Show tables. Nah, sudah masuk ya tabel yang kita buat tadi. Ada tabel pelanggan dan ada tabel transaksi. Kemudian, tadi kan kita ingin menambahkan tabel foreign key pegawai di transaksi. Caranya adalah kita perlu menambahkan dulu kolom ID pegawainya itu di tabel transaksi. Caranya alter table TB transaksi add ID pegawai char 10 not null, titik koma, enter. Kita cek dulu apakah sudah masuk. Cara kita melihatnya adalah dex TB transaksi. Nah, di sini kan ID pegawainya sudah masuk, tapi belum merupakan foreign key-nya. Caranya adalah alter table TB transaksi, kita add foreign key ID pegawai reference TB pegawai ID pegawai, tutup, titik koma, enter. Kemudian kita cek teks TB transaksi. Nah, di sini sudah terjadi yang awalnya belum merupakan foreign key, sudah menjadi foreign key. Kemudian kita akan lanjut ke tabel barang. Kita akan membuat tabel barang. Create table TB barang. Buka, enter. Ada apa saja? ID barang, char 10, not null. Kemudian nama barang,
varchar 50 not null koma, kemudian ada stok big integer not null, kemudian kita buat primary key-nya. Primary key ID barang, enter, tutup, titik koma, enter. Sudah kan? Sekarang kita buat create table tb detail barang, buka. Nah, di sini ada dua foreign key. Kita akan buat ID transaksi dan ID barang. Ada ID transaksi char not null, ID barang char 10 not null. Kemudian ada atribut jumlah barang, total harga, dan harga satuan. Ada jumlah barang, big integer not null, total harga, big integer not null, kemudian ada harga satuan barang. Di sini kita tipe datanya menggunakan big integer juga. Big integer not null, koma. Sekarang kita akan membuat foreign key-nya dengan cara sama kayak tadi. Foreign key ID transaksi reference tb transaksi ID transaksi, koma. Sini kita tinggal ubah saja menjadi ID barang, DB barang, ID barang. Ingat, kalau sudah terakhir tidak perlu mengisikan titik, tidak perlu mengisikan koma. Enter, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, di sini mungkin ada yang salah. Mari kita lihat dulu. Foreign key, edit transaksi, sebentar, saya akan mencoba melihat tablesnya dulu. Barang, pegawai, pelanggan, transaksi. Foreign key, edit transaksi. Oh ya, teks, TP, transaksi. Di sini tidak boleh typo juga ya. Mari kita lihat di sini ada ID transaksi. Akan coba kita buat ulang. Create table TB detail barang.
ID transaksi, char 10, ID barang, char 10, not null. Kemudian ada jumlah barang, big integer, not null, total harga, big integer, not null, harga satuan, big integer, not null. Kemudian kita akan membuat foreign key ID transaksi reference di transaksi. ID transaksi, koma, foreign key ID barang reference DB barang. Nah, sudah bisa. Cara ngeceknya adalah kita show tables. Nah, di sini sudah muncul tabel detail barang. Kita cek teks TB detail barang. Nah, sudah ada. Itu terkait dengan create-nya. Sekarang saya akan mencoba untuk alternya. Di sini saya akan menggunakan tabel barang saja. Tabel, coba kita lihat dulu. Teks TB barang. Nah, yang pertama, jika kita ingin menambahkan kolom, misalkan di tabel barangnya, kita ingin menambahkan tabel jenis, alter, table, tb, barang, add, kita misalkan mau menambahkan apa? Di barang, nama barang, stok, kadaluarsa misalkan. Kadaluarsa, tipe datanya varchar aja kita pakai. Panjangnya mungkin samain aja 50, not null, di koma, enter. Kita cek teks tb barang. Nah, di sini sudah ada menambahkan kadaluarsanya. Kemudian, jika kita ingin menambahkan primary key atau ingin menambahkan atau ingin menghapus primary key, caranya adalah tapi syarat untuk menghapus itu kita tidak boleh menjadikan primary key itu menjadi foreign key lainnya. Jadi di sini karena sudah saling bertautan, saya akan hanya menunjukkan sintaknya saja. Sintaknya itu seperti alter, table, nah begini contohnya. Misalkan kita ingin menambahkan desk. Nah,
Di detail barang ini kan tidak ada yang namanya primary key. Misalkan saya ingin menjadikan jumlah barang itu sebagai primary key. Caranya adalah alter table tb detail barang add primary key jumlah barang. Kita cek dex tb detail barang. Nah, jumlah barang ini sudah menjadi primary key. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus primary key-nya? Caranya adalah alter table nama tabelnya tb detail barang. Kita menggunakan drop untuk menghapus. Drop primary key. Kita cek. Nah, di sini primary key-nya yang sebelumnya jumlah barang itu menjadi primary key sudah tidak ada. Kemudian jika kita ingin menghapus kolomnya, jika kita ingin menghapus, coba menghapus yang tadi kadaluarsa. Nah, di sini kan ada kadaluarsanya. Sekarang kita ingin hapus itu. Caranya adalah alter table nama tabelnya, tabel barang, kemudian drop nama tabel nama ke gininya, nama kolomnya. Kadaluarsa. Kita cek. Nah, yang sebelumnya ada di sini sudah tidak ada di sini. Sudah dihapus. Itu juga terkait dengan penggunaan untuk drop. Dropnya itu untuk menghapus. Kemudian jika kita ingin mengubah nama kolom. Di sini ini namanya stok. Saya ingin mengubahnya menjadi stok barang. Caranya adalah alter table tb barang change nama kolom yang lama stok, nama kolom yang baru stok, barang, tipe datanya big integer, not null, titik koma, enter. Kita cek dex tb barang. Nah, sudah menjadi berganti, yang sebelumnya di stok menjadi stok barang. Mari kita lihat dari awal, show tables. Nah, ini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Baik, mungkin sekian dulu pemaparan penjelasan dari saya mengenai DDL, Data Definition Language. Baik, jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.